Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Good morning. Dan semangat pagi. How are you? Ya? Alhamdulillah. I hope all my nice students always be fine in your home. So I will say that thank you very much because you always keep your healthy in there. Wow, jumpa lagi bersama kakak, Sister Natasha. Halo. Dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, jangan lupa untuk siapkan bukunya, pulpennya, dan semua peralatan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran kita. Jangan lupa tetap semangat dan tetap mengikuti kelas kakak pada pagi hari ini. Before we start the lesson, it will be better that the first thing that we have to do is let's pray to God. Therefore, our process in the knowledge for today, agar proses pembelajaran hari ini dapat berberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So that let's pray to God. Finish. Masih semangat? Masih semangat adik-adik? Harus. Why? Karena dalam belajar kita memerlukan yang namanya usaha, kerja keras, doa, and dengan semua itu kita bisa mencapai target yang kita inginkan. And it remembers me that one quote that said, effort never betray the result, yang artinya usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Jadi adik-adik jangan pernah putus asa dalam belajar. Itu tadi sedikit motivasi dari kakak pagi hari ini. Semoga memotivasi dan without wasting time anymore, let's start the lesson. Well, students, please keep your focus and your attention in my PowerPoint slide. Today, we're still in the chapter 4 with the material, giving instruction and asking permission. Or in bahasa, we say that memberi instruksi dan meminta izin. Nah, pada materi hari ini kita lebih berfokus pada expressionnya. Yang sebelumnya itu kita belajar tentang greeting card, invitation card. Pada pagi hari ini tuh berbeda karena kita fokus pada bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu, baik dari meminta instruksi, memberi instruksi, meminta izin, dan bagaimana kita merespon seseorang ketika dia meminta izin. Next, adik-adik bisa lihat sendiri kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai pada materi hari ini. You can focus on my PowerPoint slide again. Ini dia kompetensi dasar dan indikator. Sudah dibaca? Okay. Well, without wasting time anymore, again, let's begin the class. Giving instruction and asking permission. Materi pertama, giving instruction and asking permission terinclude masuk dalam kategori expression,
Jadi, sebelum kita tahu apa itu giving instruction, asking permission, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan expression. Jadi, expression in bahasa we say that ungkapan. Ungkapan bahasa Inggris yang merupakan dan sering diungkapkan dalam percakapan in daily life. Baik saat ngobrol sama teman, sama guru, sama orang tua, kerabat, sahabat, dan lain-lainnya. Dan expression ini kita gunakan dalam segala situasi. Apakah kita menanyakan kabarnya, menjawab pertanyaan kabar, meminta maaf, berterima kasih, dan masih banyak lagi. And without realizing, tanpa kita sadari adik-adik, kita sangat sering, bahkan selalu menggunakan expression. Nanti kakak tunjukkan beberapa contohnya biar kalian paham. Next, kita masuk imperative sentence. Nah, kenapa juga kakak memasukkan imperative sentence di sini? Karena giving instruction and asking permission adalah bagian dari imperative sentence. Nah, adik-adik bisa baca the definition of imperative sentence that say that imperative sentence in bahasa adalah sebuah kalimat menyatakan command, perintah, advice, nasihat, warning, peringatan, instruction, instruksi, request, permintaan, and permission, izin. Nah, there are two kinds that include in imperative sentence. The first is the imperative is formed with the verb without subject. Jadi, kalimat imperatif itu tidak memiliki subjek karena dia berdiri sendiri. And then the second is the negative imperative is formed with do not or don't and the verb. Jadi kalimat imperatif yang negatif itu biasanya diawali dengan kalimat don't atau do not. For example, don't touch that. Artinya jangan sentuh itu. Atau don't play. Artinya jangan bermain. Understand? Okay, nice. Well, giving instruction. I repeat, giving instruction. Jadi, memberi instruksi. Adik-adik pasti sudah paham betul apa yang dimaksud dengan memberi instruksi ya. Kakak sudah tunjukkan ada beberapa contoh expression yang kalian bisa lihat dan baiknya lagi kalau kalian hafal, yang dimana kita gunakan ketika kita ingin memberi perintah atau instruksi kepada seseorang. For example, I will repeat and you can follow me or repeat after me. Stand up. Stand up. Please come in. Please come in. Open it, please. Open it, please. Next. Keep silent. Keep silent. Be careful. Be careful. Open your book. Open your book. Let's go out. Let's go out. Move the chair, please. Move the chair, please. Let's sing a song.
Let's sing a song. Please sit down. Please sit down. Open it now. Open it now. Be polite. Be polite. Open the door. Open the door. Let's join us. Let's join us. Jadi, itulah tadi the pronunciation of giving instruction. Kalian bisa tulis, kalian bisa hafal, dan kalian juga bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih bagus lagi dan jempol 2 untuk kalian yang hafal. Next. Asking permission. Nah, asking permission ini kita minta izin dengan seseorang, baik itu yang seumuran dengan kita ataupun orang yang lebih tua dari kita. Nah, di sini kakak sudah tunjukkan beberapa contoh asking permission yang dimulai dengan kata can I go with Mary tonight? Can I borrow your pen? Can I try? Nah, catatan buat adik-adik. Nah, kalau kita menggunakan can, biasanya kita bisa express atau ungkapkan kalimat ini atau expression ini dengan seseorang yang seumuran dengan kita, karena can I di sini dia kurang formal dan terkesan kurang sopan. Next, may I. May I. Nah, kalau may I di sini kita bisa gunakan untuk orang yang lebih tua karena dia lebih formal dan sangat sopan dalam pembawaannya. Ada contohnya di atas. May I have another cup of coffee? May I see your daughter? And may I go to your bathroom? Next, could I? Could I use the phone, please? Could I please hold the baby? Jadi bukan could ya, tapi could. Could I eat the pizza? Next, do you mind if I? Yang artinya, apakah Anda keberatan jika saya? Jadi do you mind if I itu apakah Anda keberatan jika saya? Like this. Do you mind if I sit here? Do you mind if I live here? Do you mind if I leave now? And etc. Next, is it okay if? Is it okay if I wait here? Is it okay if I go now? Is it okay if I wear this coat? And etc. Now, giving permission. Giving permission atau memberi izin. Jadi ketika ada yang asking permission sama kita, meminta izin, kita memberinya izin dengan cara we can say, repeat after me. Yes, certainly. Yes, certainly. Yes, please. Yes, please. Yes, of course. Yes, of course. Of course you can. Of course you can. No, I don't mind. No, I don't mind. Please feel free. Please feel free. Sure. Sure. Go ahead. Go ahead. Not a problem. Not a problem. Yes. So that is the pronunciation to giving a permission.
So, adik-adik, that's the end of the material. Saya harap adik-adik bisa mengerti pada hari ini. Dan jika memang ada yang belum dipahami, kalian bisa replay atau memutar ulang videonya kakak sampai paham ya. Dan setelah memahami materi pada pagi hari ini, kalian bisa mengikuti kuis yang kakak bagikan di Google Form. Dan nantinya nilainya kalian itu akan kakak setor ke Sir Ardi. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan kuis dari kakak dan akan mendapatkan nilai bagi adik-adik yang mengerjakan kuisnya. So that I thank you very much for your attention adik-adik. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan waktu yang adik-adik luangkan untuk belajar bahasa Inggris bersama kakak. I hope that we can meet directly, kita bisa bertemu langsung dan belajar bersama, belajar bahasa Inggris bersama, and see you in the next learning, in the next video. And I say that, or the last, I say that thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!